Oke. eh, oke. Baik, saya mulai ya. Hmm, Silakan, Pak. baik. PowerPoint saya terlihat Bapak Ibu kan? Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan belajar tentang distance learning via Microsoft Teams and Skype for Business. Kita fokus pada Microsoft Teams. Kalau memang nanti ada waktu, Skype for Business ini akan kita coba explore juga. Tetapi yang paling penting kita sekaranglah Microsoft Teams-nya. Baiklah, perkenalkan nama saya John Darmawan. Saat ini dipercayakan sebagai Ketua IGI Kota Lok Sumawe. Saya mengajar bidang studi fisika di SMA Negeri 7 Lok Sumawe. Kira-kira suara saya terdengar nggak Bapak Ibu secara jelas? Terdengar ya? Agak putus-putus suaranya nih, Pak Jom. Oh ya, Sangat jelas kok di sini. sangat jelas ya. Ini mungkin jaringannya. Baik, Bapak Ibu yang sudah punya akun Office 365, itu kan kalau Bapak Ibu buka akunnya akan terlihat seperti ini. Ada gambar mulai baru, Outlook, OneDrive, Word, dan sebagainya. Bapak Ibu cari yang namanya Teams. Untuk memulai Teams, cari Teams, klik saja di Teams, Bapak Ibu. Klik di Teams. Ini adalah kelas digital milik Office 365. Diklik di sini Bapak Ibu ya. Yang saya bolak-balakan ini, diklik di sini. Oke. Baiklah, ini biodata saya. Saya guru di SMA Negeri 7 Lok Sumawe, tinggal di daerah Cunda. Mungkin ada yang berasal dari Lok Sumawe. Ini adalah email saya, darmawandukari@gmail.com. Ini blog saya. Ini blog yang tidak ada iklannya. Kalau blog ada iklannya, lain lagi. Ini nomor HP saya, Bapak Ibu. Silakan hubungi saya. Ini nomor HP ini terhubung dengan WhatsApp, terhubung dengan Telegram, terhubung dengan Kaizala. Kaizala itu milik Microsoft, ada juga di sini. Itu semacam WA juga. Dan terhubung dengan beberapa media sosial lainnya. Saya yang tidak saya gunakan media sosial hanya Twitter saja, yang lain insya Allah punya. Baiklah, kita lanjut. Ini sudah jelaskan Pak Fauzi tadi. Kita ke Microsoft Teams. Kalau via akun Office 365, Bapak Ibu klik Teams yang sudah saya perlihatkan tadi. Kalau menggunakan Android, Bapak Ibu download Teams di Play Store atau Google Play-nya Android Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau mau download sekarang, kita kasih waktu sambil menunggu Bapak Ibu download. Yang menggunakan Office 365, klik saja di Teams ya. Kalau mau dua-duanya, silakan diambil HP atau Android Bapak Ibu, di-download saja Teams di Play Store atau Google Play milik Bapak Ibu. Sudah kira-kira? Sekali lagi, kalau menggunakan akun Office 365, klik Teams. Nanti kita akan lihat dan kita explore serta dapat kita bandingkan bagaimana Teams ini dibandingkan dengan Google Classroom. Mana yang lebih bagus dan mana yang lebih berkenan di hati Bapak Ibu. Tidak muncul gambar ya? Bapak Ibu? Halo? Agak apa? Jaringan agak nggak pas. Oh ya, saya gunakan IndiHome nih. Ini sekarang layar Bapak gimana? Ya, tentangnya ya, Microsoft Teams via akun Office 365 klik Teams. Iya, betul. Oh, berarti oke. Karena di sini kan katanya tidak ada gambar yang muncul, makanya saya tanya. Nah, ini kan dari Ibu Fitriani katanya nggak muncul
tadi slide-nya. Muncul. Sekarang udah muncul kan? Di tempat saya muncul, berarti jaringan di tempat beliau. Oh gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah Bapak Ibu klik Teams, pasti dia akan minta sign in pakai email yang diberikan Iggy. Saran saya kalau Bapak Ibu sudah punya akun Office 365, pakai saja email yang diberikan Iggy. Karena nanti lebih banyak lebih banyak fasilitas Microsoft yang dapat kita explore, yang dapat kita gunakan atau kita kawinkan dengan Teams nantinya. Jadi sign-nya pakai email ya Bapak Ibu. Kalau sudah, saya mau lanjut. Atau saya tunggu aja beberapa saat lagi ya, sambil menunggu sign-nya. Mungkin ada yang jaringannya lambat atau lelet. Iya, ini di Birun pun jaringannya lambat nih. Oh ya. Mudah-mudahan jaringannya tidak kena lockdown ya. Kalau jaringan kena lockdown susah lagi ini. Sekali lagi saya ulang, kalau menggunakan akun Office 365, klik saja Teams. Gambarnya seperti ini. Kalau menggunakan Android, download Teams melalui Play Store atau Google Play. Juga gambarnya seperti ini. Setelah terbuka, biasanya kalau pakai Android agak lama dikit ya, tergantung jaringan. Dan sebenarnya Teams ini bisa juga kita download melalui Office 365 sehingga akan muncul di desktop nanti. Tinggal klik saja kalau mau menggunakannya. Baik, kalau sudah terbuka Bapak Ibu sign pakai, tidak perlu daftar lagi kalau sudah punya akun 365. Tinggal di sign aja pakai email yang diberikan Iggy. Oke. Baik, sekarang kita akan coba buat kelas. Bapak Ibu bisa buat kelas. Ini sebenarnya di PowerPoint saya ini sudah saya buat langkah-langkahnya. Walaupun mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Jadi sekarang saya praktekkan aja langsung ya. Ketimbang kita ikuti PowerPoint ini kan cuma muncul langkah-langkahnya saja. Jadi lebih bagus seperti ini. Dibuat kelas itu Bapak Ibu klik bergabung. Ini di sebelah kanan atas itu ada tulisan bergabung atau buat tim. Ketika Bapak Ibu klik ini, maka akan muncul gambar seperti ini. Gambar ini Bapak Ibu, yang ini fungsinya untuk membuat kelas. Bapak Ibu yang membuat kelas. Nah, kalau kita guru kan kita yang membuat kelas, tidak mungkin siswa membuat kelas, maka klik di sini untuk membuat kelas. Kalau yang ini Bapak Ibu, ini fungsinya untuk bergabung dengan kelas orang lain. Nanti Bapak Ibu akan saya coba undang untuk bergabung dengan kelas saya. Lalu yang ini apa Bapak Ibu? Ini adalah kelas orang lain yang dibuat publik. Ditawarkan di sini. Kalau mau bergabung tinggal kita klik saja di kelas publik ini. Ini sudah dibuat publik, jadi kalau mau bergabung tinggal klik di sini. Jelas ya? Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik buat kelas, nanti akan ada dua kotak di sini. Kotak pertama untuk membuat nama kelas. Seperti ini. Kotak kedua untuk membuat keterangan atau deskripsi kelas. Misalnya saya buat kelas Megiwang Iggy Tim 1. Keterangannya saya buat kelas ini merupakan kelas Megiwang Ikatan Guru Indonesia Tim 1. Kelas ini dibuat untuk belajar kelas digital berbasis Office 365 kerjasama Iggy dengan Microsoft. Setelah ini diisi Bapak Ibu tinggal klik next. Ya. Kemudian ini setelah next akan muncul seperti ini.
ini adalah kalau Bapak Ibu klik student, ini untuk menggabungkan murid Bapak Ibu ke dalam kelas. Kalau muridnya sudah punya akun Microsoft, tinggal diketik nama muridnya, langsung add, bertambah sendiri. Juga bisa menambahkan atau mengajak guru, teman guru untuk bergabung di sini. Kalau ini mau dilewatkan, di Skype saja. Mungkin Bapak Ibu tidak mau memasukkan satu persatu, mau melalui kode juga bisa. Ya. Nah, ini nanti pada kelas akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Penjelasannya, ini untuk format tulisan, ini fungsi yang untuk melampirkan file, ini untuk memunculkan emoji, ini untuk memunculkan GIF, ini stiker. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kelebihan Teams ini, di sini dia menawarkan meeting atau Vicon bersama siswa Bapak Ibu atau bersama tim yang sudah ada dalam grup tersebut. Kemudian ini streaming. Nah, Teams ini juga mengakomodasi Cisco Webex dan Zoom jika kita menambahkannya. Cara menambahkannya nanti akan kita kasih tahu. Sebaiknya kita langsung praktek Bapak Ibu ya. Baik, praktek saya punya akun di mana? Oh, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka akun Office 365 kan seperti ini. Munculnya ya. Jelas ya? Nah, Bapak Ibu klik yang namanya Teams. Ya, klik yang namanya Teams. Klik Teams. Kalau saya klik Teams di sini, oh ya, PowerPoint saya tadi Bapak Ibu saya ambil desainnya dari PowerPoint di sini. Jadi di sini banyak sekali desainnya. Tadi mungkin sudah dijelaskan Pak Fauzi. Baik, ini Bapak Ibu untuk memulai kelas, klik Teams. Bagaimana kalau kita klik Teams? Kita coba lihat. Munculnya akan seperti ini Bapak Ibu. Pak John. Ya. Itu aktif kan? Aktif. Di sini slide-nya kosong. Share screen nggak nampak. Oh ya. Yup. Oh, saya coba. Ini Bentar ya. saya nampak nih, Ga. Ya? Wan? Sama saya di sini nampak nih. Oh. Pak. Oke, di sini berarti down. Oh ya, saya share screen aja kalau enggak. Ini sudah nampak ya? Ya udah, Pak. Nah, ini Bapak Ibu ya, diklik ini. Teams. Kira-kira munculnya seperti ini. Nah, ini kebetulan saya sudah ada isinya Bapak Ibu ya. Down lagi, Pak John. Ya. Bagaimana? Bagaimana? Down nggak nampak lagi nih share screen-nya. Oh ya. Tapi di sini jaringan ya? Kami nampak, tempat kami nampak. Nampak ya? Nampak ini ya, selamat datang di kelas 12 IPA 1 kan? Selamat datang di kelas 12 IPA 1. Oke. Sebentar, ada 2 kelas sudah saya buat tadi. Sama saya nggak nampak, Pak. Oh ya? Ini Bapak di mana nih, Pak? Di kerungkuku, Pak. Oh, Pak Didi ya? Yuk, Nggak nampak? ini blank. Gitu ya. Baik. Ini kalau versi kita, kalau Microsoft Teams kita klik langsung dari Office 365. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mendownloadnya, kalau Bapak Ibu sudah mendownload, nanti di desktop Bapak Ibu akan muncul seperti ini namanya, Microsoft Teams. Ini kalau sudah di download. Nampak kan? Ini Bapak Ibu. Enggak, Pak. Ini. Layar
desktop. Ya, ini kalau sudah di-download akan nampak seperti ini. Tinggal diklik 2 kali saja di situ untuk membukanya. Sehingga dia akan muncul kelas digital seperti ini. Nah, Share screen Pak Jin nggak kelihatan Pak? Hah? Coba ya nggak kelihatan, masih hitam. Masih hitam. Nampak Pak Kai. Hah? Tempat pikah jelas. Oh jelas. Oh berarti di saya betul. Jadi ada beberapa daerah yang mungkin share screen-nya tidak tampak, itu artinya jaringan sedang down Bapak Ibu. Karena tempat pikah tadi tiba-tiba tidak jelas, rupanya di tempat pikah down, tempat Bu Isniar oke. Jadi saat ini tempat pikah oke, berarti tempat Bu Isniar lagi down. Oh gitu. Giliran downnya. Ini saya baca dari Ibu Danayu, log sukun down dari tadi. Oh ya sudahlah kalau kayak gitu, berarti saya bersabar aja. Oh ya. Oke, silakan lanjut. Berarti jaringannya banyak yang bermasalah ya? Iya, masalahnya adalah karena saya ngerekam tayangan, jadi ketinggalannya nanti di rekaman gitu aja sih sebenarnya. Nggak apa-apa, pakai rekaman saya aja Pak. Oh bagus kalau Pak Jon ada ngerekam, nanti kita share rekaman Pak Jon aja nanti. Ya, saya merekam juga pakai Facetune nih. Bapak dan Ibu jangan khawatir karena kegiatan kita direkam, jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti boleh tonton tayangannya lagi. Silakan Pak Jon lanjut. Oke. Terima kasih. Nah, di sini di aplikasi yang saya sudah unduh di desktop tadi sudah ada 2 kelas yang saya buat. Ini kelas dengan siswa saya. Ini kelas yang saya buat untuk membuat, ini kelas tadi saya buat atau semalam untuk membuat PowerPoint ini. Untuk mengisi PowerPoint ini. Tutorialnya memang dari sini saya buat. Baik, sekarang bagaimana untuk membuat kelas baru? Karena kalau saya buka kelas sudah ada kan Bapak Ibu nanti bingung juga dari mana buat kelas ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di PowerPoint tadi, di sebelah kanan atas ada tulisan Join or Create Team. Bapak Ibu ya, Join or Create Team di samping gerigi. Di samping gerigi. Nah, di join or create team ini bukan create bukan triple Bapak Ibu ya, create membuat. Di join or create team ini kita klik saja. Kita klik akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini yang saya katakan tadi akan muncul seperti ini, ada beberapa item. Ini yang saya katakan tadi, kalau yang pertama ini untuk membuat kelas, di sini tim dinamakan, untuk membuat kelas digital kita. Yang kedua untuk bergabung dengan kelas digital orang lain. Jelas ya? Nanti Bapak Ibu akan saya coba ajak bergabung dengan kelas digital saya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan membuat kelas digital Bapak Ibu ya. Ini di sini kalau untuk membuat kelas digital baru di sini Bapak Ibu ya, kliknya di sini. Saya coba pelan-pelan karena tadi ada yang kirim pesan di WA pelan-pelan. Jadi saya coba pelan-pelan. Kalau untuk membuat kelas digital baru di sini kliknya di Create Team. Kalau mau bergabung dengan kelas digital orang lain di sini. Kalau pakai kode, ketik saja kodenya di sini nanti. Nah, kita mulai dengan membuat kelas digital terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kliknya di tulisan Create Team. Klik saja. Ketika kita klik Bapak Ibu akan muncul 4 item. Ini yang pertama kelas. Kalau kita klik di sini, kelas ini kita dapat berdiskusi di sini, dapat membuat project dan dapat mengirimkan tugas. Saya pikir ini adalah kelas yang kita maksud untuk menggabungkan siswa kita ke sini. Kalau ini Bapak Ibu kelas Professional Learning Community. Di sini kan Educator Working Group. Kalau kita misalnya Bapak Ibu ingin membuat kelas MGMP misalnya, pembahasan bersama guru-guru MGMP, bisa di sini. Ini adalah kelas staff. Ini untuk menggabungkan administrasi sekolah dan pengembangannya. Ini kelas yang lain, bisa untuk klub, bisa studi group, dan sebagainya.
Kita kalau untuk menggabungkan siswa, kita sebaiknya pilih yang ini Bapak Ibu. Klik saja di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini yang saya masukkan tadi. Ini kolom di sini, kolom untuk membuat nama kelas. Sekali lagi di sini untuk membuat nama kelas. Misalnya kelas apa saya buat ya? Megiwang Tim, ya, Megiwang Teams Igi, Megiwang Teams Igi, Batch 1. Misalnya begini nama kelasnya. Bapak Ibu bisa saja membuat nama kelasnya misalnya kelas 12 IPA 1 seperti kelas yang saya munculkan tadi. Atau kelas Fisika 12 IPA 1. Atau kelas Biologi 10 IPA 2. Terserah, itu tergantung pada Bapak Ibu. Nah, setelah kita ketikkan nama kelas di sini, di bawahnya kita buat keterangan. Ini sebenarnya opsional, boleh kita buat, boleh tidak. Ya, ini opsional. Mau dibuat boleh, mau tidak dibuat deskripsinya juga bisa, tidak masalah. Misalnya saya tidak buat. Kita klik next Bapak Ibu ya. Kita klik next atau selanjutnya. Klik di sini Bapak Ibu. Saya klik ya. Kita tunggu beberapa saat. Iya, akan muncul seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk menambahkan siswa satu persatu di sini. Kalau untuk menambahkan guru satu persatu di sini. Misalnya saya ingin menambahkan Pak Garudin ke dalam, nah, langsung muncul. Saya ketik langsung muncul Pak Garudin. Memang lagi di atas Pak Garudin ya. Saya klik aja di sini. Pak Garudin sudah bertambah. Siapa lagi yang mau saya tambahkan sebagai guru? Bu Rafikah ya. Kalau sudah punya akun 365 pasti sudah ada nama di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bu Rafikah. Siapa lagi? Pak Didi ya. Iya, Pak Didi. Pasti Pak Fauzi juga sudah punya ini. Yang mana nih? Nah, ini dia. Muncul gambarnya Pak Fauzi. Saya klik di sini. Nah, saya add, maka sudah bertambah guru di sini. Ini saya tambahkan di guru. Lalu di siswa, siapa ya? Yang sudah punya akun di peserta siapa ya? Bu Fauzia sudah punya nggak ya? Banyak kali Fauzia nih. Yang mana nih? Ini ya, Kak Fau ini ya. Fauzia MM ya. Mudah-mudahan ya. Ini contoh saya menambahkan satu persatu siswa ya. Saya tambahkan Kak Fauziah dulu di sini. Mudah-mudahan ini betul Kak Fauziah yang dari Melabuh. Saya tambahkan. Oke, siswa sudah ada satu Kak Fau. Maaf Kak Fau ya, saya masukkan di siswa. Saya close. Nah, itu satu persatu. Tentu saja kalau ada 25 orang siswa yang sudah punya akun 365, maka kalau kita tambahkan satu persatu kan repot juga. Nah, bagaimana kalau siswa bergabung menggunakan kode? Jadi dia sendiri yang bergabung lebih cepat. Nah, cara mengambil kodenya di mana? Di sini kan ada di samping tulisan Megiwang Tim Igi Batch 1 ini kan ada titik tiga titik Bapak Ibu. Ada ya, 3 titik. Ini saya coba pelan-pelan, mudah-mudahan ini tidak termasuk cepat ya. 3 titik, klik di sini. Iya, klik di sini. Mana kode ya? Ya, ini, klik di Manage Team. Klik di Manage Team, sekali lagi ya. Untuk mendapatkan kode, klik di 3 titik. Kemudian Manage Team. Ini di atas, paling atas. Kalau ini menambahkan channel, kalau ini untuk menambahkan anggota. Kita di sini saya katakan tadi untuk mendapatkan kodenya. Kodenya memang sudah ada Bapak Ibu, tidak perlu kita buat. Ya, seperti Google Classroom juga kode sudah ada. Jadi ambilnya di Manage Team, klik saja. Kita tunggu beberapa saat berputar-putar ini. Halo, mana dia? Kode.
Bentar ya, mana kodenya? Nah ini dia, di setting ini ya. Di setting ini kan ada tim kode. Tim kode, sekali lagi di setting ini ada tim kode. Ya, ada tim kode. Klik saja di sini. Di tim kode akan muncul tulisan generate. Nah, kalau kita tidak klik generate, tidak akan muncul kodenya Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak punya generate, kalau kita tidak klik generate, tidak akan muncul kodenya. Saya klik ya, generate. Nah, muncul kodenya Bapak Ibu. Kalau di copy secara manual bisa, tapi kita klik saja copy di sini. Jadi kode ini sudah tercopy. Saya coba kirim ke grup WA ya. Saya coba kirim ke grup WA. Pastekan di sini. Pastekan. Oke. Itu adalah kode untuk bergabung dengan kelas digital. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan kelas digital kita. Silakan bergabung ya. Kodenya sudah saya kirim. Ada pertama nggak ya? Cara bergabungnya Bapak Ibu di sini tadi. Di join ini. Ini kelas digital siapa nih ya? Di join ini klik saja. Ya kan? Di sini. Di nomor 2 ini Bapak Ibu. Enter kode, pastikan kode di sini. Ya, pastikan kode di sini. Ini join team. Ya. Silakan Bapak Ibu, pastikan kode di sini join team. Ini kayaknya ada yang meng-add saya ke kelas digitalnya 12 IPS 1 ya. Kelas digital siapa ini? Gak apa, nanti kita coba ini ya. Baik, silakan bergabung Bapak Ibu. Kira-kira sudah bertambah nggak ya anggotanya? Sudah ada 2 orang ini. Yang di atas ini guru ya, berfungsi sebagai guru. Ini sudah ada 2 orang, siapa ya? Bu Mutiawati. Ini Bu Fauziah yang saya tambahkan tadi ya. Bu Mutiawati sudah bergabung. Ayo yang lain mana? Silakan bergabung. Kode sudah saya kirim tadi. Ayo Bapak Ibu gabung dengan kelas ini supaya lebih mudah kita belajarnya. Baru 2 orang ini. Kodenya sudah saya kirim di grup WA. Udah banyak lagi WA ini ya. Saya coba kirim lagi ya. Ini kodenya ya. Ini kode untuk bergabung dengan kelas digital yang kita buat tadi. Cara bergabungnya, sekali lagi, cara bergabungnya, klik join or create team. Pilih yang nomor 2, yang di sini. Di sini kan enter kode, pastekan, copy pastekan kode tadi di sini. Kemudian klik join team. Ya. Copy pastekan kode tadi di sini, kemudian klik join team. Jelas ya? Baik, kita coba lihat sudah banyak nggak yang bergabung ya? Ya, sudah ada 5 orang. Kita lihat siapa yang bergabung. Senang sekali ini saya sudah punya murid 5 orang.
Sudah ada 5 orang. Kita tunggu lagi atau kita lanjutkan ini. Bagaimana? Aja Pak. Ya? Lanjut. Lanjut ya. Baik, kita explore ya. Ini sudah ada 5 orang. Bapak Ibu bisa langsung bergabung dengan mengklik kode tadi. Dengan memasukkan kode di join team, nanti akan bergabung dengan sendirinya. Baik. Kemudian kelas digital ini, di kelas digital ini seperti yang sudah saya tampilkan di PowerPoint, di bawah ini kan ada beberapa tools ya. Di sini ini gunanya untuk format tulisan, yang ini untuk melampirkan file, sama dengan di sini. Ya, ini untuk mengirimkan emoji. Misalnya, Bapak Ibu, ini di sini kolom ini untuk menuliskan pesan. Misalnya, selamat bergabung di kelas digital Megiwang Teams IGI batch 1. Semoga bermanfaat. Saya mau kirimkan emoji, tinggal saya klik di sini, emojinya, tinggal saya pilih. Yang mana ya? Ini aja. Oke. Mau tambahkan GIFs bisa, mau tambahkan stiker bisa. Nah, yang mana ya? Ini misalnya. Ya. Kemudian oke, sudah. Kemudian klik ini untuk mengirimkan pesan. Nah, pesan sudah terkirim. Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup atau di tim saya sudah bisa melihat pesan. Nah, ini Bu Fitriani sudah mengirimkan emoji. Pak Syahrial Fuadi juga sudah mengirimkan emoji. Bu Ernal, Pak Ernal nih, pasti Pak Ernal. Bu Mutiawati. Ya, ini cara menuliskan pesan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, di tim saya ini saya sudah menanamkan Webex dan Zoom. Jadi kalau saya mau Vicon dengan siswa bisa menggunakan Zoom, bisa juga menggunakan Webex. Atau bisa juga menggunakan video yang milik tim sendiri, yaitu di Meet Now. Nah, ini nanti kita coba Pak Ibu. Nanti kita coba ya. Baik, sekarang bagaimana kita menggunakan kelas digital ini. Yang pertama, tentu kelas digital itu tidak melulu kita memberikan tugas Bapak Ibu ya. Kita bisa memberikan materi pelajaran. Untuk mengupload materi pelajaran, di sini kliknya Bapak Ibu, upload kelas material atau di file ini. Ya. Kalau ini untuk mencari atau menemukan pelatihan-pelatihan yang ingin Bapak Ibu ikut. Kemudian di sini Bapak Ibu yang namanya kelas notebook ini adalah untuk membuat buku catatan kelas. Nah, ini kelebihan dari Teams, dia memiliki buku catatan kelas atau istilahnya kalau di sekolah apa namanya? Bisa untuk membuat buku batas pelajaran Bapak Ibu. Dia menggunakan OneNote. Tinggal klik saja di sini. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Yang ini untuk memberikan tugas. Bapak Ibu bisa mengirimkan tugas di sini. Ya, tunggu sebentar. Nah, kita klik di Get Start nanti. Apa saja tugas yang bisa diberikan? Yang pertama, tugas sendiri, apakah dari Word atau dari PowerPoint yang Bapak Ibu kirim di sana atau berbentuk gambar. Kemudian bisa berbentuk kuis. Apakah dari Microsoft Form atau dari
kuis-kuis yang lain. Bisa juga membuat rubrik. Nah, yang pertama kita tampilkan terlebih dahulu cara mengirim materi ya, materi pelajaran. Cara mengirim materi pelajaran bisa di sini di kelas ini bisa kita buat semacam folder, misalnya materi kelas. Saya sudah buat foldernya materi kelas. Cara buatnya folder ini di mana Bapak Ibu? Klik di new. Di new ya. Buat folder. Kalau mau Word boleh juga, kalau mau dalam bentuk Excel boleh juga. Kalau mau folder di sini. Saya sudah buat nih materi kelas. Klik di sini. Tapi masih kosong. Kemudian kita upload. Ini untuk mengupload materi. Untuk mengupload materi, misalnya saya kirimkan materi tentang pelatihan hari ini. Saya simpan di grup Megiwang. Nah, ini. Mana papanya ini? Saya kirimkan di sini ya. Kita tunggu, ini sedang di-upload. Ini proses uploadnya. Ini proses upload, kita tunggu beberapa saat. Kalau jaringannya bagus, ini tidak lama. Iya, ini sedang diupload file 2 mega. Nah, ini materi tadi sudah saya upload di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendownloadnya, mengunduhnya. Atau Bapak Ibu ingin memasukkan materi dalam bentuk video misalnya dari YouTube misalnya. Tinggal diambil saja link YouTube-nya, nanti masukkan ke situ ya. Kemudian ini materi Bapak Ibu. Ini tinggal diklik di materi ini akan terbuka. Akan terbuka seperti ini. Nah, akan terbuka. Siswa kita bisa belajar. Kalau bagaimana supaya siswa kita bisa mengajar seperti di kelas? Ya, tinggal kita klik saja yang ini tadi. Saya matikan. Oke. Oke. Di bawah tadi kan ada ini Bapak Ibu. Di general. Kan ada Meet Now. Tinggal kita klik itu, jadi kita bisa bertatap muka dengan siswa kita sambil menjelaskan menjelaskan materi tadi. Mau kita coba? Mau kita coba? Mau ya? Saya coba ya. Ya silakan Pak John, mau. Ya. Ini Meet Now saya buat. Nah, inilah kelebihan dari tim ini. Bisa kita bertatap muka dengan siswa. Ya. Oke. Nah, materi. Oh ya, belum bergabung ya? Bisa Pak Kerwin nampak Meet Now-nya? Saya macet. Hah? Di Webex nampak ya? Di timnya nampak nggak? Di tim, tapi kau nggak buka tim bolak-balik. Oke, saya kirimkan linknya ya. Linknya saya kirim ke mana nih? Saya kirim ke chat ini aja ya. Ke chat ini aja ya linknya. Nah, ini sudah bergabung nih Pak Ernal. Selamat bergabung Pak Ernal di kelas digital saya. Ya, terima kasih Pak John. Iya, senang sekali bisa melihat wajah ganteng Bapak.
Nah, kita bisa mengirimkan file tadi di sini. Di sini kan ada tanda panah ke atas. Ya, ini siapa lagi yang sudah bergabung nih? Ini ada AS. Pak Syukri ya? Iya, betul. Ya, selamat bergabung, Pak. Jadi tanpa menggunakan Webex atau Zoom sebenarnya pakai tim ini bisa kita buat pertemuan secara langsung dengan siswa. Ini Bu Detiana ya? Iya, Pak. Ya, selamat bergabung, Bu. Di layar saya baru kelihatan wajah Pak Ernal ya? Berarti saya dirinya lama ya. Mungkin nyangkut di Banda Aceh dulu, Pak. Iya, mungkin Ada 2 orang di sini, Pak. Ya. Ya, ini kan udah muncul nih wajahnya Pak Ernal. Jadi hanya gambar saja. Nah, ini Bu Mutiawati. Bisa ngomong terus ya? Bisa. Oke, itu pakai jaringan di tempat pakai. Kayaknya saya kenal nih Bu Mutiawati. Bu Mutiawati di saya Ya, ini dari Vidya Bu Mutia ya. Ini ada Pak Syahrial Muadi. Ini dari mana, Pak? Salam kenal, Pak. Dijuluk. Oh, tahu lagu yang Pak. Dijuluk, Wah. Juluk di Binjai, Pak ya? Ya. Kebetulan di warung kopi. Tapi ada kutanya, Pak ya? Nah, sudah ada beberapa orang yang bergabung. Nah, saya coba share materi Bapak Ibu ya. sedikit mohon yang Bagaimana? yang di kelas Pak Jon Ya. Nah, kalau kita buat mic now Bapak Ibu, ada muncul lambang kamera atau apa namanya handycam. Ini fungsinya untuk memunculkan video kita. Kemudian di sampingnya ada gambar speaker. Ini untuk memunculkan suara kita. Di sampingnya ada tanda panah ke atas. Ini untuk share materi. Nah, saya coba share materi. Mana materi tadi ya? Nah, misalnya karena saya guru fisika Bapak Ibu ya, saya coba share tentang difraksi cahaya ya. Kita tunggu beberapa saat. Ini kalau saya lihat sudah ada 1, 2, 3. Sudah ramai yang bergabung ya? Nah, kira-kira muncul nggak materi PowerPoint saya Bapak Ibu? Yang gambarnya garis hitam. Garis hitam. Ini tulisan difraksi cahaya muncul Bapak Ibu? Kalau di HP itu terus masih gelap. Masih gelap ya.
peserta. Muncul ya? Muncul ya? Pak Ernal, nampak PowerPoint saya, Pak? Muncul. Nah, begini cara berbagi materi dengan siswa. Jelas ya? Jadi kita bisa menjelaskan pelajaran secara tatap muka melalui Microsoft Teams. Mau tanya boleh Pak? Boleh. Boleh. Kan ini Microsoft 365, apakah siswanya juga harus pakai Microsoft 365 juga Pak? Iya, Bu. Oh. Jadi bisa gimana tuh Pak? Bagaimana? Bagi akun. Akunnya kan Microsoft Office ini kan bisa kita daftar secara gratis. Cuma kalau kelebihan punya IG ini kan ada penyimpanan di awan yang bisa malah unlimited dan bisa kita explore yang lain. Tapi kalau siswa mendaftar yang 365 yang gratis itu hanya sangat terbatas Pak Ibu. Tapi yang tim ini bisa digunakan. Berarti yang untuk siswa yang gratis itu ya Pak ya? Ya Bu, kalau mau bayar lebih bagus Bu. 90.000 ya yang tadi ya, yang bayarnya tadi. Saya tidak tahu berapa harganya. Tapi yang berbayar biasa lebih bagus, lebih jernih. Cuma kalau ada yang gratis, ngapain kita pakai yang berbayar Bapak Ibu ya? Yang berbayar Bapak dan Ibu itu versi desktop. Ya. Word, Excel. Jadi kalau yang desktop digunakan dari online ini. Jadi yang tidak berbayar kecuali berbayar untuk Bapak dan Ibu mau bayar yang di desktop. Saya menggunakan desktop saya bayar. Semoga masih bisa promo karena saya beli rokok harus 90.000. Sampai hari ini nggak mati 3 tahun. Sampai hari ini. Baik Pak, baik terima kasih. Oke. Nah, kira-kira mengenai Meet Now ini sudah jelas Bapak Ibu? Oke Pak. Oke, Lanjut Pak. kalau oke, kita akan lanjutkan dengan cara membuat tugas ya. Ini kita selesai, kita tutup ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu, cara membuat tugas sama kalau di Google Classroom milih Google itu soal online bisa dibuat di Google Form. Di Microsoft juga ada form Bapak Ibu. Tapi di sini di kelas digital team ini kita bisa mengirimkan tugas dalam bentuk yang lain. Nah, ini kalau saya klik, ini ada tiga item. Ini ialah untuk memberikan tugas selain dari Microsoft Form. Ini quiz, bisa juga dari Microsoft Form. Dan ini kalau tugas tersebut sudah ada. Kita coba yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini kalau kita klik kira-kira begini munculnya. Nah, di sini tugasnya harus kita buat sendiri. Ya, kita kategorinya. Ini mau buat tugasnya apa? Misalnya literasi ya. Kemudian kita upload tugas itu ada di mana. Misalnya apakah dia ada di OneDrive atau di kelas notebook atau memang sudah ada di internet, tinggal kita ambil linknya. Atau kita ambil, kalau ini dari OneDrive, dari penyimpanan di awan. Kalau ini dari kelas notebook,
Ini kalau tugasnya sudah ada di internet, tinggal diambil linknya. Kemudian kalau tugasnya ada di laptop, bagaimana Bapak Ibu? Atau di HP? Tinggal klik ini, upload from this device. Kita coba klik ya. Misalnya saya kasih tugas apa ya? Tugas tugas apa ya? Sambil baca aja ya. Misalnya tugasnya dalam bentuk Word seperti ini, soal UN untuk pengayaan. Seperti ini. Saya klik open. Kita tunggu sampai di-upload. Ini yang guru fisika boleh ambil yang saya upload ini. Karena ini berisi soal-soal UN dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Kita tunggu di-upload, Bapak Ibu. Ini kalau tugasnya dalam bentuk Microsoft Word. Lambat ya? Lambat ya? Tapi yang jelas begitu Pak Ibu, ini cara mengirim tugas dalam bentuk Word atau dalam bentuk yang lain. Nanti kalau sudah terupload semua, tulisan down ini akan berubah warna. Ketika berubah warna, diklik saja di down supaya tugas ini dimunculkan di kelas digital Teams kita. Jelas ya? Ini saya cancel aja ya. Kemudian bagaimana kalau tugasnya itu dalam bentuk form? Dalam bentuk form. Kita klik create. Nah, misalnya tugasnya secara online, kita ambil di sini. Nah, misalnya saya sudah buat dalam bentuk form, judulnya Megiwang. Kalau sudah buat, Bapak Ibu akan muncul di sini. Tinggal kita klik. Begitu kita klik di tulisan Megiwang ini nama tugas yang saya buat, namanya Megiwang, Bapak Ibu. Nanti cara buat di Microsoft Form akan coba kita ekspor juga. Nah, kalau sudah kita buat, kita klik di sini, maka tulisan next berubah warnanya. Jelas ya? Tinggal kita klik next. Maka tugasnya sudah terkirim. Silakan Bapak Ibu kerjakan tugas tersebut. Kita mau lihat bagaimana dengan nilainya nanti ya. Silakan dikerjakan. Oh, saya save dulu ya. Pak John, Ya. selagi menunggu peserta, ada peserta yang mengerjakan tugasnya yang di tim, ada peserta juga rupanya ingin bertanya, Ibu Radiah SPDI. Oh, silakan. Ketika aktifkan mikrofonnya ya. Oke. Biar beliau bertanya langsung. Oke, Ibu Radiah, silakan aktifkan mikrofonnya karena Ibu sudah saya nyalakan aktif mikrofon. Halo Ibu Radiah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu.
Halo, Bu. Halo? Halo? Halo Ibu Radia. Halo, Ibu. Atau di chat aja, Bu? Iya, di chat aja Bu. Kayaknya jaringannya down. Ini banyak yang acung, ada Pak Sofian. Selagi menunggu mungkin lagi dikerjakan. Jadi Bapak Ibu yang satu orang saja sebagai contoh untuk tugasnya. Saya buka untuk Pak Sofian. Tapi tunggu sebentar ya, saya matikan dulu Ibu Radia. Oke, Pak Sofian silakan bertanya. Pak Sofian, aktifkan mikrofonnya. Gunakan headset. Bapak Ibu, tugas yang saat ini itu bukan tugas wajib, sebagai contoh saja Bapak Ibu yang sudah masuk ke LMS Microsoft Teams. Jadi jangan terlalu berkecil hati. Pak Sofian ingin bertanya, silakan. Jika tidak, saya alihkan ke yang lain ya. Pak Usman Idris, saya coba buka ya. Oke, Pak Usman. Halo, Pak Usman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Saya Pak Darmawan. Iya, Pak. Kemarin dengan Pak Nanda Saputra kan juga ada pembuatan tugas kuis yang dalam bentuk pilihan ganda, Pak ya. Iya, betul, Pak. Dan ada pemberian skor dan pemeriksaan secara otomatis. Iya. Kemarin juga saya belum sempat bertanya, apakah soal tersebut kalau dalam bentuk uraian, apakah bisa diperiksa secara otomatis pada Classroom ataupun Meet yang ini, Pak? Team yang ini ya? Ya. Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Ya, Pak. Begini, Pak. Kalau uraian bisa juga, tetapi nanti Bapak harus berikan poin pada jawaban siswa. Misalnya soal uraian nomor 1, jawabannya segini, begini jawabannya. Nanti Bapak tinggal kasih poin dengan jawaban tersebut, sekian poinnya. Demikian juga untuk soal uraian yang lain. Karena kalau uraian itu kan berbeda satu huruf kan secara otomatis akan disalahkan kalau kita buat otomatis. Makanya uraiannya dibuat kalau jawabannya seperti ini, kira-kira poinnya sebesar ini. Jadi Bapak tinggal buat saja poinnya berapa. Ketika siswa sudah selesai mengerjakan, Bapak buka kelas digital Bapak, nanti lihat di tugas itu akan muncul siswa A nomor sekian jawabannya ini. Tinggal kasih ada kolom tempat membuat poin nanti. Oh, jawabannya ini, sekian poinnya. Begitu Bapak Ibu. Berarti ada rubriknya, Pak ya? Sudah disediakan rubrik penilaiannya ya? Ada, bukan rubrik Pak, kolom untuk menilai. Nanti dia akan nilai tersebut akan digabungkan nanti kalau ada dua model ya. Jelas Pak? Oke Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama Pak. Ada yang lain Ibu Pika? Pak Jul Ikram, saya aktifkan dulu mikrofonnya Pak Jul. Pak Jul Ikram, silakan gunakan headset. Waalaikumsalam. Suaranya kecil banget. Halo? Sebentar, Pak Jul sepertinya sudah mencari headset. Oh gitu ya. Pak Jul? Ya.
Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, silakan Bapak. Halo Bang John. Ya, halo. Ini Bang, mau tanya, ketika mau gabung dalam tim kawan, Ya. tapi tim itu menolak, tak bisa digabung, padahal sudah dipastikan kodenya itu benar. Gimana itu Bang? Oh, suruh generate lagi kodenya Pak. Nanti akan dikasih kode baru. Nanti Bapak coba gabung. Atau kawan tersebut menggabungkan Bapak dengan cara manual seperti saya gabungkan Pak Khairudin tadi atau Bu Rafika. Tadi sengaja saya nampakkan, saya perlihatkan menggabungkan secara manual dan secara kode. Jadi kalau nggak bisa kode, coba secara manual Pak. Kalau secara manual kita tinggal mengetikkan nama tim aja gitu Bang. Ya, nama Bapak. Bapak daftar nama di, biasanya kalau pakai akun IG Pak, namanya sesuai dengan nama yang didaftarkan oleh Pak Fauzi. Nah, misalnya seperti tadi Pak Khairudin. Kenapa saya bisa gabungkan? Ini karena Pak Khairudin kan menggunakan akun 365 IG. Pasti namanya Khairudin. Tinggal saya ketik saja nama Khairudin, muncul, kita gabungkan Pak. Oh gitu. Iya Pak. Oke, terima kasih. Yuk sama-sama Pak. Selanjutnya saya buka untuk Pak Durisman, tapi semacam Pak Durisman macam nggak aktif mikrofonnya. Jadi ke Ibu Indra Mardiani ya. Ibu Indra saya aktifkan. Halo Ibu Indra. Halo. Halo Ibu, silakan bertanya langsung. Ya, terima kasih atas ya, mungkin jumpa lagi kita Pak John ya, masih ingat kan? Masih lah, istrinya Bang Putra kan? Ya, kebetulan nih bisa masuk satu kelas. Iya, salam Pak Putra ya. Oke, Pak Putra masih di Sabang karena ada ini keluarga. Oh iya. Jadi kan tadi udah buat nih yang apa namanya, yang untuk tim itu kan. Tapi saya belum temukan kodenya. Kode kelas masuk Ibu. Iya, belum saya temukan kode kelas karena di situ keluarnya tadi malah ini waktu saya tadi kan udah keluar. Iya. Kan udah bergabung di tim Megiwang nih. Iya. Pas saya buka lagi kelas saya tuh udah nggak terbuka, malah langsung tergabung ke tim ini gitu. Oh gitu ya. Itu satu. Yang kedua tadi pas udah berada di kelas sendiri, kodenya nggak saya temukan. Oke. Memang baru pertama kali itu aja. Ya, ini Ibu perhatikan yang saya perhatikan ya. Ini kan saya mau keluar dari kelas saya ini ya. Saya klik ini yang panah sebelah kiri, ada kan? Nah, saya klik di sini, maka akan muncul kelas-kelas yang saya terlibat dalamnya. Yang 3 ini kelas yang saya buat, ini kelas yang dimasukkan saya ke kelas ini. Kemudian di kelas ini, kita kan gunakan kelas ini Ibu ya. Gunakan kelas ini. Sebenarnya tanpa kita masuk ke dalam boleh juga. Ini kan ada tanda, ini sudah masuk ke dalam. Ya, ini kan ada titik 3 ini kan. Klik di sini. Kan ada manage team. Manage team. Klik di manage team. Kan ada beberapa tulisan ini ya, ada beberapa menu. Klik di setting, Bu. Di setting, kalau berbahasa Indonesia mungkin pengaturan ya. Di setting, di bawahnya kan ada tim kode, Bu. Ada kan? Klik di tim kode. Kalau Ibu di sini, kalau ini kebetulan saya sudah klik generate. Kalau Ibu belum klik generate, tidak akan muncul ini. Klik generate. Oh, berarti kita klik general dulu. Ya. Nah, kalau mau ganti kode tinggal klik reset, akan berganti kodenya.
Jadi klik generate akan muncul kode seperti ini. Nanti tinggal klik copy aja. Klik copy, maka kode tersebut sudah tercopy, kirim ke kawannya, Ibu. Jelas ya? Oke. Oke, selanjutnya Pak Faisal. Kita matikan dulu Ibu Indranya, Pak Faisal. Oke, Pak Faisal silakan. Ya saya mau tanya ini kedengaran Pak? Ya, silakan Pak. Kita dengar Pak. Ini tadi saya agak macet secara step kemarin tadi agak macet di pendaftaran hak usaha di Office 365. Oh ya. Ya keberlanjutannya ke apa? Ke ini pun juga nggak bisa kita teruskan kan ke tim ini. Terus? Jadi alangkah baiknya mungkin ini harus diulang lagi. Ya kita yang banyak guru ini yang belum. Untuk materi harus diulang Bapak karena waktunya kita sudah pukul 12.15, jadi kita ada rekaman itu nanti kita share di grup, jadi Bapak Ibu bisa memutar kembali rekaman itu. Baik, sebenarnya untuk materinya Bapak Ibu kalau mengikuti PowerPoint saya insya Allah akan bisa, tapi kalau mau lebih jelas, lihat saja video rekaman yang akan kita berikan nanti. Jadi bisa melalui PowerPoint yang saya berikan, itu sudah berbentuk tutorial yang saya berikan di grup tadi, di grup WA dan di grup tim. Dan bisa juga melihat video tadi, video nanti. Oke. Selanjutnya Ibu Manawiyah Mona. Sebentar Pak, saya aktifkan. Ibu Mona. Halo. Assalamualaikum Kak Mona. Ya, kecil kali suaranya. Teriaklah sedikit. Apa namanya Pak John? Ya. Udah dimasukin akun 365 itu. Tapi nggak mau teraktif ya, nggak mau connect. Apa? Tapi materi Pak John yang karena saya nggak bisa dianu saya tulis. Oh ya. Nggak bisa masuk ke 365, jadi saya catat. Mungkin faktor jaringan, Bu. Atau Ibu sudah buatkan emailnya, sudah ketik email yang benar sesuai yang diberikan Pak Fauzi serta passwordnya? Yang udah dimasukin itu tapi nggak mau, kan udah saya kirim. Bisa jadi jaringannya, Kak. Ibu udah aktivasi akunnya, Ibu? Itulah akun itu yang nggak mau, kenapa? Enggak, akun yang Ibu peroleh, Ibu sudah aktivasi via email gitu. Enggak mau, udah saya isi, udah saya isi, pas klik itu di enter tuh nggak mau, nggak keluar. Saya ketik di di chat untuk cara mengaktifasi akun yang kita berikan Ibu. Ini saya udah ketik di chat, jadi Ibu bolehlah di situ. Jadi sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama buka office.com dulu, kemudian sign in, kemudian nanti isikan akun yang kita berikan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah isikan akun yang kita berikan, pada tahap awal itu pasti diminta untuk mengganti password. Jadi password yang kami kasih itu nanti Bapak Ibu ganti dengan password Bapak Ibu sendiri. Setelah itu clear, Bapak dan Ibu nanti akan di SMS, kirim kode lewat SMS. Jadi lebih detailnya itu sudah saya kirim link sebenarnya di grup sudah saya kirim link juga dari tadi subuh, cara mengaktifasi akun Office 365. Kalau akun Ibu sudah aktif, insya Allah sudah ada Microsoft Teams di dalam. Jelas Kak Mona? Jelas, Adinda udah dicatat. Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke Ibu Nasriah Mina. Sebentar, saya off-kan. Ibu Nasriah Mina, saya aktifkan. Oke, silakan Ibu Nasriah Mina. Halo. Halo. Halo, Ibu Nasriah Mina. Halo. Oke, off. Oke, lanjut Pak. Sudah habis? Tidak ada respon, kita lanjutkan nanti kelamaan. Oke, siap. Nah, saya coba lihat berapa orang yang sudah mengerjakan ya.
Lihat tugasnya di tulisan assignment, Bu. Ternyata ada yang bertanya di chat kelas digital ini, Bu Vika. Maka saya nggak lihat tadi. Oke. Apa yang bertanya? Ini di kelas digital ini ada pertanyaan juga rupanya. Di mana lihat tugasnya? Ini dari Bu Detiana. Di sini, Bu, di assignment ini. Ya. Ini kan ada Bu Detiana Amir ini. Ini Bu tugasnya di sini. Oke. Baik, selanjutnya cara buat soal di form itu perlu nggak kita jelaskan ya? Cara buat soal penting Pak John. Penting ya? Iya, itu penting. Oke. Jadi kalau assignment itu Bapak dan Ibu bisa mengirimkan modul, penugasan dan sebagainya. Tapi kalau melalui office form itu Bapak dan Ibu bisa buat tugas berbentuk multiple choice ataupun bentuk essay seperti dijelaskan tadi. Itu bentuknya kuis. Itu perlu Pak John. Iya. Baik, Bapak Ibu, untuk membuat soal di form, kita kembali ke akun Office 365 di sini. Di sini banyak pilihan, lihat saja yang tulisannya form. Nah, ini dia. Form di sebelah whiteboard. Kita klik di sini. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu ya. Klik di Microsoft Form. Di Microsoft Form ini menyediakan mampu mengakomodir kalau Bapak Ibu menuliskan persamaan matematika. Nah, ini kan ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Ini soal yang saya buat tadi. Ya, soal yang saya buat tadi. Belum ada yang mengirimkan ini. Tidak ada yang mengerjakan ya. Ini soal yang saya buat tadi. Nah, ini kan ada dua pilihan. Ada formulir baru dan ada quiz. Ya, kita coba klik di quiz. Nah, di sini sebenarnya tampilannya mirip dengan Google Form ya. Mirip dengan Google Form. Di sini ada pertanyaan dan ada tanggapan. Kita buatnya di pertanyaan. Ini kuis tanpa judul ini kita klik saja, kita ganti. Misalnya, kita pelan-pelan saja ya. Misalnya judulnya soal atau apa ya? PH ya, penilaian harian fisika. Misalnya kelas 12 IPA 1. Ini misal ya. Mengenai judulnya kan bisa Bapak Ibu tulis sendiri atau buat sendiri sesuai dengan keinginan. Ya. Kita bisa menyisipkan gambar. Kalau mau memunculkan gambar di judul ini, ya. Tapi untuk ini biar lebih cepat, setelah judul ini Bapak Ibu, di bawahnya ada tulisan masukkan deskripsi. Bisa kita buat petunjuk mengerjakan soal atau sebagainya. Nah, misalnya kerjakan soal berikut dengan jelas ya kan, dan cepat. Ini misal. Ini Bapak Ibu, kita kalau yang namanya menulis soal online tidak perlu mengklik simpan atau tidak perlu mengklik Ctrl S untuk menyimpan. Karena setiap perubahan yang kita buat akan disimpan otomatis. Di sini ada tulisan disimpan.
Tadi judulnya tadi kan tidak saya simpan, tapi disimpan otomatis. Tidak, maksudnya tidak saya klik Ctrl S, maka dia akan disimpan otomatis karena dia online. Memang begitu dia kalau online. Nah, ini sudah. Cara buat soal bagaimana? Klik tambah baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan. Ya. Nah, misalnya soalnya berbentuk pilihan ganda. Kita pilih yang ini untuk pilihan ganda. Nah, pertanyaan ini kita ketik apa ya soalnya? Saya ambil contoh soal saya dulu Bapak Ibu ya. Soal saya ada di ada nggak soal sini ya? Soalnya ini aja. UN pengean saya coba buka. Maksudnya saya tinggal copy aja dari soal yang sudah saya buat. Kalau kita ketik bisa juga. Nah, ini misalnya soal yang sudah saya buat. Oke. Baik. Misalnya soal ini. Saya kopikan, bawa ke form, pastikan di sini. Nah, ini soalnya. Lalu gambar ya. Tadi ada gambar ya. Nah, ini ada gambar. Gambar ini saya simpan terlebih dahulu. Simpan di, biar mudah mencarinya nanti, kita simpan di sebuah folder. Aduh, agak lama ya. Nah, kita simpan di sebuah folder, misalnya foldernya di, biar mudah ya, sebuah folder gambar soal ya, gambar soal. Oke, di sini aja saya simpan satu sobat ya. Nah, ini kita, ini kan di samping ini kan ada tulisan ini Bapak Ibu, sisipkan media. Ini untuk menyisipkan media seperti gambar atau video atau yang lainnya ya. Apa saja yang bisa kita tampilkan, gambar dan video maupun suara. Tadi kan di soal saya gambar ya. Ketika kita klik gambar, ada 3 pilihan, pencarian gambar dari OneDrive atau unggah. Tadi kan saya simpan di laptop, berarti saya klik unggah. Kalau pencarian gambar ini di Bing Bapak Ibu. Kalau OneDrive berarti gambarnya sudah tersimpan di OneDrive, tempat penyimpanan kita. Nah, karena saya simpan tadi di laptop, saya klik di unggah. Saya cari ini dia, gambar soal. Waduh. Ini soalnya ini, sebentar ya. Hasil ini ya, hasil screenshot ya. Gambarnya gambar hasil screenshot, saya coba simpan lagi. Di sini 2 saja ya. Nah, ini dia gambarnya yang tadi saya unggah. Kami tidak dapat, coba lagi. Ini nampaknya jaringan saya ini.
Tapi beginilah cara memasukkan gambarnya Bapak Ibu. Kemudian ada tulisan lampu akan menyala semakin terang jika titik. Ini saya masukkan di sini, tambahkan di sini. Ya, di bawah gambar ya. Tapi nggak apa, kita tambahkan aja di ini, kita ganti dengan oleh gambar di bawah ya. Karena saya pastikan yang ini. Maka di pilihan satu ini kan hanya ada 2 pilihan Bapak Ibu. Sementara pilihan soal kita ada 5 pilihan. Ini bisa kita tambahkan, ada tulisan tambahkan opsi. Di opsi 1 saya munculkan, saya copy aja ini ya. Saya kopikan di sini. Nah, bagaimana kalau dia berbentuk persamaan matematika Bapak Ibu? Klik di sini. Di bawah ini kan ada titik 3. Klik di sini, kalau memunculkan persamaan matematika, klik matematika. Maka akan ada, nah ini dia berbentuk persamaan matematika. Supaya dia berbentuk tulisan biasa, kita klik ABC, muncul seperti ini. Nah, kalau dia persamaan matematika, ini saya contohkan ya. Begitu kita klik matematika tadi akan muncul seperti ini. Misalnya matematika, waduh saya bukan guru matematika ya. Misalnya akar 2x ya. Akar 2x ya kan? Tambah, aduh gimana ya, saya bukan guru matematika. I kuadrat aja ya. I kuadrat. Dimaklumi Pak, dimaklumi. Dimaklumi ya. Tambah I kuadrat sama dengan titik-titik ya. Tapi ini pilihan jawaban ya. Misalnya begini. Nah, ini untuk memunculkan persamaan matematika. Tambah lagi opsinya. Iya. Klik ini. Tegangan. Ya. Nah, misalnya yang benarnya yang benarnya misalnya yang ini Bapak Ibu. Maka untuk pilihan ini tinggal klik tanda ini, lambang apa namanya? Checklist. Di sebelah kanan klik checklist, maka dia akan mengunci bahwa ini jawabannya. Kalau siswa menjawab ini akan salah. Kalau siswa menjawab ini benar. Nah, jadi kelebihan form Microsoft ini kita bisa memunculkan persamaan matematika. Kami orang sains dan matematika ini kan perlu sekali ini ya Pak Khairudin ya. Iya Pak. Ya. Tambah lagi opsiannya. Tapi gini Pak, ini masih apa namanya? Masih pengembangan sebenarnya di Microsoft Bapak dan Ibu. Kemarin ketika Google sebenarnya untuk pengetikan matematika kita harus berbentuk gambar atau harus ada third party untuk alat tes. Di Office sudah tersedia pengetikan matematika, cuman pengetikan matematika di Office Form ini atau di Team itu belum sempurna sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pengetikan matematika tingkat tinggi untuk tingkat SMA, kalau misalnya terkendala oleh simbol-simbol yang belum ada, kita juga harus menggunakan gambar. Yeah. Misalnya yang tidak tersedia di situ, misalnya seperti integral, kemudian turunan dan sebagainya, itu masih belum Bapak dan Ibu. Jadi saya pikir itu pengembangannya nanti akan bagus ke sana. Ya, saya yakin ke depan akan ada pengembangan karena hanya ini yang tersedia. Ya, yang ada hanya log, learn, sigma dan sebagainya ya. Yang lain belum tersedia. Paling tidak ini sudah untuk tingkat SMA saya pikir ini sudah mencukupi ini. Untuk tingkat SMP ya. Untuk SMP dan untuk SMA kelas-kelas awal itu bisa. Ya. Tapi kalau kelas 2, kelas 3 SMA agak susah. Iya. Baik. Saya yakin pengembangannya bagus. Tapi kalau ingin pengetikan matematika sempurna, Edmodo bagus. Tapi nanti kita bahas. Baik, terima kasih Pak Khairudin. Nah, ini contoh soal, baru satu soal ya. Satu soal aja Bapak Ibu ya. Kita lihat pratinjaunya. Nah, kira-kira akan begini. Soal yang muncul di HP atau laptop siswa kita.
Nanti dia tinggal klik. Misalnya saya klik tegangan. Nanti dia tinggal klik kirim. Nah, kira-kira begini. Baik, kemudian kita atur, Bapak Ibu. Temanya bisa kita pilih. Misal saya ingin untuk soal ini temanya ini ya. Nah, akan berubah temanya. Kemudian di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada titik 3. Klik aja di titik 3. Ada 3 menu. Yang pertama pengaturan. Kita lihat di pengaturan. Di sini yang pertama di pengaturan ini yang pertama tampilkan hasil otomatis. Responden akan melihat hasil dan jawaban yang benar mereka segera setelah mengirim kuis. Kalau kita klik on, maka siswa kita setelah dia mengirim soal tadi yang hasil dia jawab, maka dia bisa melihat hasilnya dan jawaban yang benar begitu dia mengirimkan. Tapi kalau ini kita matikan, maka siswa kita tidak bisa melihat hasilnya. Nah, jadi tergantung kita mau siswa kita melihat atau mau tidak. Tapi kalau saya pribadi, kalau itu ujian harian, saya beri izin untuk melihat hasilnya. Yang kedua, yang dapat mengisi formulir ini siapa saja. Yang pertama, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, ini kalau Bapak Ibu membuat semacam kuesioner, sebaiknya klik di sini. Jadi kuesioner itu kita kirimkan kepada orang lain yang siapa saja yang target kita, dia bisa mengisi kuesioner kita. Tapi kalau Bapak Ibu sudah buat kelas, sebaiknya klik di sini. Hanya orang yang ada dalam kelas ini yang bisa mengerjakannya. Dengan mencatat nama, 1 respon per orang, ini aja diklik. Tapi kalau kuesioner penelitian, ini aja diklik. Yang nomor 1. Jelas ya? Kemudian opsi tanggapan. Apakah siswa kita beri izin, apakah hasilnya nanti kita terima tanggapannya, tanggal mulainya. Tadi saya set di soal kelas tadi, tanggal mulainya hari ini, mulai jam 11 sampai jam 12. Nah, tanggal mulainya sama. Kalau misalnya soal tadi di set untuk 2 jam, berarti dari jam 1 sampai jam 15 ya. Ini untuk 2 jam. Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Kemudian ada pilihan acak pertanyaan. Apakah semua pertanyaan diacak? Kalau kita klik semua pertanyaan diacak, ini pertanyaannya saja yang diacak. Ya. Pertanyaannya yang diacak. Oke. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Misalnya setelah dia selesai mengerjakan, kita ingin mengirim ucapan terima kasih. Kita tulisnya di sini. Tanggapan Anda. Kalau kita tidak mengubahnya, tulisannya adalah tanggapan Anda telah diterima. Kalau kita rubah, misalnya terima kasih, salam megiwang misalnya. Jadi ini akan muncul setelah siswa kita mengerjakannya ya. Kemudian apakah ini apakah pemberitahuannya dikirim ke email atau tidak, tergantung pada kita. Ya, tergantung pada kita. Ini tergantung Bapak Ibu untuk membuat pengaturan ini. Jelas ya? Jelas? Kalau sudah, ini kan sudah tersimpan. Nanti Bapak Ibu tinggal buka kelas. Ya kan? Tinggal buka kelas. Buat di tugas, di assessment, kemudian kita tunggu beberapa saat. Create quiz ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Ini kayak jaringannya sudah mulai hampir lockdown ini. Ya, sudah muncul. Nah, ini tadi.
Karena saya ada dibuat 2 buah form, akan muncul di sini form-form yang sudah saya buat. Jadi kalau ingin saya tugaskan yang terakhir tadi, berarti tinggal saya klik aja di sini. Next. Tunggu beberapa saat. Ya kan? Kemudian klik simpan atau tugaskan. Oke. Tadi kayaknya saya nggak klik tugaskan ya, makanya nggak nampak, nggak ada yang mengerjakan ya. Jadi tinggal klik tugaskan Bapak Ibu ya. Sepertinya tadi memang saya tidak klik ini, makanya tidak ada yang mengerjakan. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan tentang tim dan cara membuat soal melalui form. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Vika selaku moderator. Silakan Bu Vika. Halo. Iya, halo. Oke Pak John, mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Pak John, tapi mohon sebelumnya untuk memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Saya simpulkan. Iyalah. Oh ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu peserta Megiwang IG Aceh yang saya hormati, Microsoft Teams ini merupakan salah satu kelas digital yang dapat kita gunakan untuk mengajak siswa kita belajar walaupun berada di rumah masing-masing atau dalam masa lockdown ini, dan bisa juga digunakan setiap saat. Kelebihannya Bapak Ibu sudah bisa lihat tadi, tim ini bisa kita buat meeting atau video conference dengan siswa kita, sehingga kita bisa mengajar bertatap muka. Kalau kemarin di Google Classroom tidak bisa ya, itu hanya kirim materi dan tugas. Kalau ini kita bisa mengajar langsung tatap muka, walaupun tatap mukanya melalui HP atau laptop masing-masing. Itu kelebihannya. Kemudian di Microsoft Teams ini bisa kita tambahkan Cisco Webex, Zoom dan lain sebagainya. Kalau istilah Pak Putra kemarin mengawinkan ya, mengawinkan. Tapi karena ini waktu sudah sangat tidak memungkinkan, insya Allah nanti kalau memang Bapak Ibu konsen, kita akan akan kita bagi cara mengeksplor lebih jauh lagi nanti. Selanjutnya menurut saya tim ini sangat bagus kita terapkan dalam masa lockdown sekolah ini. Kelemahannya mungkin di jaringannya harus lebih bagus ya. Demikian kesimpulan saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Darmawan Bukhari yang telah memberikan atau membagikan ilmu berkaitan dengan Microsoft Teams dan Skippy bisnis. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya selaku host dan moderator beserta penasihat IG Bapak Khairuddin mohon undur diri dan akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum